Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya dalam pembelajaran kimia kelas 11 KD1 materi hidrokarbon. Ini merupakan materi awal ya pada kelas 11 dan kompetensi dasar 1. Hidrokarbon. Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar istilah hidrokarbon? Yaitu senyawa yang tersusun dari hidrogen dan karbon. Nah, senyawa ini di dalam alam bisa terkandung pada plant, yaitu tumbuhan, hewan, mineral, fosil, dan sebagainya. Pada materi hidrokarbon, submaterinya meliputi yang pertama adalah kita mengenal dulu tentang atom karbon. Jadi atom karbon itu khas. Yang kedua, kita mempelajari tentang struktur dan tata nama hidrokarbon. Yang ketiga, kita mempelajari tentang isomer hidrokarbon. Dan yang keempat, kita mempelajari tentang sifat fisik dan kimia daripada hidrokarbon. Apa sih kekhasan atom karbon itu? Yaitu sifat khusus atom karbon yang dimiliki oleh atom karbon tersebut yang menjadikan dia khas, khusus, dan tidak dimiliki oleh atom-atom yang lain. Ada 3 sifat khas atom karbon yang unik. Yang pertama, atom karbon itu memiliki 4 elektron valensi loh. Ya, karena atom karbon dalam tabel SPU berada pada golongan 4A dan periode 2 dengan jumlah elektron 6 dan konfigurasi kulit 24, sehingga memiliki 4 elektron valensi. Nah, dapat digambarkan seperti ini. Jadi elektronnya itu ada di sekitar atom C. Elektron tersebut memudahkan atom karbon untuk berikatan kovalen dengan atom yang lain. Contohnya berikatan dengan H. Jadi atom karbon tersebut mengikat 4 atom H menjadi metana. Kekhasan atom karbon kedua itu karena atom karbon itu relatif kecil. Jadi ukurannya kecil sehingga mudah sekali membentuk ikatan dengan atom yang lainnya, dan ikatan kovalennya relatif kuat. Ini juga yang mengakibatkan atom karbon mampu membentuk ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, bahkan ikatan kovalen rangkap 3. Nah, coba kita lihat ikatan kovalen tunggal. Jadi kalau ikatan kovalen tunggal itu dia mengikat ikatannya tunggal. Nah, seperti contoh pada ini ya. Kalau ikatan kovalen rangkap bagaimana? Ya dia ikatannya membentuk rangkap seperti gambar ini. Ya, oke. Yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Dan uniknya lagi, dia bisa membentuk molekul yang ukurannya sangat besar, yaitu atom C berikatan dengan atom C, berikatan dengan atom sampai panjang banget. Nah, ini yang uniknya atom karbon, itu bisa membentuk rantai karbon. Bahkan rantai itu bisa rantai terbuka dan rantai tertutup. Seperti contoh siklopentana ini merupakan rantai tertutup. Dari kekhasan atom karbon tersebut, kita akan mengenal adanya
atom karbon primer. Jadi kedudukan atom karbon pada suatu persenyawaan yang dia bentuk itu dia bisa berupa atom C primer, atom C sekunder, dan atom C tersier maupun atom karbon kuartener. Definisinya bagaimana sih? Kita lihat yang atom karbon primer dulu. Nah, jadi masing-masing atom karbon mengikat satu atom karbon lainnya. Jadi hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Nah, itu contohnya atom karbon primer. Baik yang ini ya, ataupun yang ini. Oke, sekarang kita melihat atom karbon sekunder. Jadi kalau primer itu hanya mengikat satu atom karbon lainnya, sedangkan yang sekunder itu mengikat dua atom karbon lainnya. Berikutnya kita mengenal atom karbon tersier. Nah, atom karbon tersier berarti dia mengikat atom karbon tersebut, maksudnya mengikat tiga atom karbon lainnya. Nah, contohnya ini. Yang keempat, atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, contohnya ini. Berarti udah paham ya sekarang kedudukan atom karbon terhadap atom karbon lainnya pada suatu persenyawaan. Struktur dan tata nama hidrokarbon. Sebelum kita mengenal struktur dan tata nama hidrokarbon, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu struktur ini, pembagian hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu dibedakan atas hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon siklik. Hidrokarbon alifatik itu adalah hidrokarbon yang rantai terbuka, sedangkan hidrokarbon siklik itu rantainya tertutup. Hidrokarbon alifatik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon alifatik jenuh itu disebut sebagai alkana. Nah, ini rumus umum alkana, CnH2n+2. Sedangkan hidrokarbon yang tidak jenuh berarti dia pasti memiliki ikatan rangkap. Nah, karena dia memiliki ikatan rangkap, jika ikatan rangkapnya rangkap 2, maka disebut alkena. Jika ikatan rangkapnya rangkap 3, berarti disebut alkuna. Di bawah ini itu merupakan rumus umumnya untuk alkana, alkena, dan alkuna. Itu yang nanti akan kita pelajari. Sedangkan hidrokarbon yang siklik dibedakan atas dua, ada alisiklik, ada aromatik. Nah, rumus umum alisiklik itu adalah CnH2n, sedangkan aromatik itu adalah C6H6. Yaitu yang aromatik itu disebut sebagai benzena. Ini akan kita pelajari nanti di kelas 12. Yang ini juga ya. Sedangkan yang alkana, alkena, alkuna akan dipelajari sekarang. Nah, kita lihat sejumlah senyawa hidrokarbon alkana. Alkana disebut juga parafin ya nama lainnya. Artinya dia itu stabil. Rumus umumnya CnH2n+2. Nah, ada beberapa senyawa dari alkana, dan ini harus dihafal ya. 1 sampai 10. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, silakan itu nanti dihafalkan. Jadi mulai dari jumlah atom C-nya, kalau metana itu 1 sampai nanti itu dekana itu adalah 10 atom C-nya dengan rumus umum CnH2n+2. Jadi kalau misalkan di tanah
ditanya misalkan gini, suatu senyawa alkana memiliki jumlah atom C 7. Berapakah jumlah atom H-nya? Berarti gunakan rumus ini ya kan. N-nya 7, berarti H-nya adalah 2 kali 7 ditambah 2, berarti 14 tambah 2, 16. Berarti C7 H16. Mudah kan? Oke. Sekarang kalian harus atau wajib menghafalkan nama daripada senyawa alkana. Jadi 1 sampai 10 harus hafal ya. Kalau C-nya 10 berarti hanya berapa? Ya tinggal dikalikan, gunakan rumus yang tadi itu, berarti CnH2n plus 2, berarti hanya adalah 22 dan seterusnya. Ini rumus strukturnya ya yang di sini tuh. Nah, ini adalah namanya. Oke, jadi bandingkan dengan yang ini. Ini strukturnya kan panjang ya kan? Nah, karena penulisan yang panjang seperti ini strukturnya itu kan agak ribet ya nulisnya. Maka bisa disingkat penulisannya seperti ini. Jadi yang CH2 itu bisa dikalikan 2. 2 di sini itu kan menunjukkan indeks, ya kan? Menunjukkan banyaknya CH2. Kita buktikan dulu ya yang C-nya 4. C-nya 4 berarti CH2-nya nanti ada 2. Kita back coba. Nah, CH2 ada 2, benar kan? Ini ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, selain menulis struktur seperti itu, kalian harus bisa menulis struktur yang lebih terperinci lagi, di mana setiap atom C itu anggap aja C itu memiliki elektron valensi 4, berarti bayangkan aja dia memiliki tangan 4 gitu kan. Berarti keempat tangannya itu mengikat. Nah, misalkan C yang di sini ya. Satu tangan mengikat C yang lain, tangan berikutnya mengikat C dengan H, tangan berikutnya mengikat C dengan H, tangan berikutnya mengikat C dengan H. Nah, sekarang dicoba untuk menulis rumus strukturnya yang lebih terperinci seperti ini, ya kan? Nah, dicoba aja dulu. Tata nama hidrokarbon untuk alkana. Bagaimana sih cara memberi nama hidrokarbon untuk alkana? Oke. Yang tadi itu dihafalkan dulu rantai utama. Jadi saya ulangi lagi, yang di sini nama metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana itu merupakan nama rantai utama. Ingat apa? Rantai utama. Kalau ya misalkan senyawanya memang seperti ini, maka untuk memberi nama itu adalah CH4, berarti normal metana. Ada N di depannya itu menunjukkan kalau dia tidak ada cabang. Nah, cuman untuk mempersingkat penulisan, jika sudah paham maka tidak perlu ditambahkan N. Tapi di beberapa buku harus ditambahkan N. Jika memang tidak ada cabang, artinya normal, artinya tidak ada cabang. Kita kembali lagi yang tadi, oke? Jadi, langkah dalam penamaan kita harus bisa membedakan rantai utamanya dulu. Nah, jadi kalau penamaan, kalau yang rantainya hanya lurus tidak ada cabang, tinggal dikasih N di depannya, normal butana, atau bisa ditulis butana saja. Bagaimana kalau dia merupakan alkana yang siklis? Tadi yang di depan udah dijelaskan ya, ada siklik
alisiklik. Berarti itu adalah alkana yang siklik, siklo. Rantainya tertutup. Masih ingat apa lupa? Yuk kita back dulu yuk. Nah, ini lemasnya. Jadi alkana yang ada di sini itu kan rantainya terbuka. Sedangkan ketika dia hidrokarbon rantainya tertutup, itu namanya sikloalkana. Masuk kategori alisiklik. Udah paham ya? Berarti lanjut lagi yang tadi ya. Jika alkana tersebut adalah berupa alkana siklik atau alisiklik, alkana rantai siklik tertutup. Nah, rumus umumnya adalah CnH2n. Cara penyebutannya adalah di depannya ditambahkan siklo. Misalkan ada C4H8 seperti rumus ini ya, itu C4H8. Hitung aja jadinya. Ada 4, hanya ada 8. Berarti namanya siklobutana. Jadi penamaan rantai utama yang tadi yang saya jelaskan tadi memang harus hafal. Kalau udah hafal akan kesulitan. Jadi kan hanya 10 aja, dihafalin aja kan mudah ya. Yuk coba lagi yuk. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Udah hafal kan? Oh udah, ya udah bagus, sip. Nah, kalau yang 1 sama 2 mudah ya kan? Kalau yang ada cabangnya gimana nih? Nah, juga mudah. Tapi kita harus menghafalkan dulu beberapa hal lagi. Kalau tadi kita kan cukup menghafalkan rantai utama nih. Sekarang kita perlu menghafalkan cabang. Cabangnya berupa alkil atau berupa substituen halogen, halida. Nah, kalau substituen halogen maka namanya mengikuti nama halogen tersebut. Tinggal belakangnya kasih O. Fluorin, fluoro, klorin, kloro, ya kan? Bromin, bromo, yodium, yodo. Gitu. Ini kalau substituen itu maksudnya cabang ya. Substituennya adalah halogen. Lah kalau substituennya berupa alkil. Nah, kalau substituennya berupa alkil seperti ini ya kan. Alkil itu adalah alkana yang dilepaskan satu atom hanya. Kalau tadi kita mengenal yang pertama itu kan CH4. Nah, H1-nya dilepaskan menjadi CH3. Begitu. Ini bukan min ya, ini kadang salah persepsi. Ini itu adalah maksudnya C itu kan tangannya 4. Ya kan? Sudah digunakan untuk mengikat 3 atom H, ya kan? Masih punya 1 tangan yang akan digunakan nanti untuk berikatan dengan senyawa lainnya. Jadi nempel gitu. Lah, karena dia akan berikatan dengan senyawa lainnya, makalah itu disebut sebagai cabang. Nah, ini yang gampang banget kita hafalkan ya, oke? Kalau tadi metana berarti ananya yang ada di belakang itu diganti dengan il. Berarti metana, metil, etana, etil, propana, propil, butana, butil, pentana, pentil. Tapi kadang juga disebut sebagai amil gitu. Jadi bisa disebut pentil, bisa disebut amil. Nah, terus cara penamaannya bagaimana yang bercabang? Oh iya kayak gini ya. Ini gampang banget. Yang pertama, kita tentukan rantai utama. Cirinya bagaimana? Gampang banget. Kita hubungkan antar ujung satu ke ujung yang lain yang paling banyak atom C-nya. Ya kan? Nah, atau rantai yang terpanjang istilahnya gitu. Setelah ketemu rantai utama,
ya kan? Terus dikasih nomor. Nah, cara pemberian nomor yang paling dekat dengan substituen atau yang paling dekat dengan cabang diberi nomor 1. Jadi ujung yang paling dekat dengan cabang diberi nomor 1. Terus berikutnya tinggal urutan penulisan namanya. Nomor cabang, nama cabang. Jadi nomor dilakukan. Nomor, nama cabang, dan nama rantai utama. Ingat kalau nomor berarti 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nomor itu menunjukkan letak cabang berada di C keberapa gitu kan. Terus kalau nama cabang berarti tadi udah saya kembalikan lagi ya. Nah ini loh nama cabang, bisa metil, bisa etil, bisa propil, bisa butil, bisa pentil, atau kalau cabangnya berupa halogen berarti bisa fluoro, kloro, bromo, iodo. Lah terus nama rantai utama apa? Ya tadi itu yang awal tadi ya, yang harus dihafalkan yang pertama kali, yaitu metana, etana, propana, butana, pentana, dan seterusnya itu harus dihafalkan. Jika terdapat gugus metil pada atom C nomor 2, nama alkana diberi awalan iso. Nanti ada iso, ya kan? Isopropana gitu kan. Nah, contoh. Nah, kalau udah contoh ini enak ini. Kita lihat di sini. Ini adalah senyawa yang namanya 3-metil pentana. Kalau kita kembalikan lagi terhadap strukturnya, maka kita cari dulu pentana. Berarti pentana itu kan 5, ya kan? Kita buktikan ini pembuktiannya. Kalau kita hitung dari ujung sini ke ujung sini, itu kan C-nya ada 4. Hitung aja 1, 2, 3, 4. Tapi kalau dari ujung sini ke ujung yang ini, itu kan kalau dihitung jumlah C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Antara 4 dengan 5 kan lebih panjang yang 5, ya kan? Nah, terus kenapa penomorannya dari bawah? Kok enggak dari atas? Apakah dari atas boleh apa enggak? Maksudnya dari sini boleh apa enggak? Boleh. Kan sama kalau dihitung dari sini 1, 2, 3. Jadi cabang tetap terletak pada nomor 3. Kalau dari bawah juga sama 1, 2, Oke, kita kembali lagi. Kalau dari bawah 1, 2, 3 sama juga, ya kan? Jadi cabangnya itu mana sih? Ini loh cabangnya. Ya CH3. Nah, makanya karena cabangnya metil berarti namanya metil. Jadi letak cabang dulu, nomor. Letak itu ditunjukkan dengan nomor ya. Cabang terletak di nomor 3, berarti 3 metil pentana. Gampang banget. Kita lanjutkan yang jika cabangnya berupa halida. Yang ini berarti jika berupa halida ya, misal ini malah lebih gampang lagi. Ujung mana yang diberi nomor 1? Ya tentu saja yang dekat dengan substituen. Mana yang dekat dengan substituen? Berarti yang di sini. Berarti ini dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti BR itu di nomor 2. Makanya 2 bromo pentana, namanya gitu. Gimana, udah paham kan? Mau lagi? Oke, yuk kita cek satu lagi yuk. Yang ini. Kenapa ini dinamakan 2,2 dimetil pentana? Karena cabangnya terletak di C nomor 2 dan jumlah cabangnya ada 2. Kalau jumlah cabang ada 2, gunakan
awalan yang menunjukkan jumlah, yaitu di tri itu 3 ya, jumlahnya 3 itu maksudnya tri. Di berarti maksudnya jumlahnya 2. Kalau 4 bagaimana? 4 itu tetra. 5 bagaimana? Penta. Nah gitu, jadi seterusnya. Gimana, udah paham kan? Kok ini 2,2? Iya kan, cabangnya ada di nomor 2 dan ada di nomor 2 juga. Makanya 2,2. Ingat dulu ya, antara angka dengan huruf dipisah dengan tanda strip, angka dengan angka dipisah dengan tanda koma. Nah ini loh, angka dengan angka dipisah dengan koma, angka dengan huruf dipisah dengan strip. Ini ada contoh lagi nih. Nah, ada 2 cabang, ya kan? Kenapa penomorannya dari sini? Kok udah dari sini, gitu kan? Karena kalau kita hitung yang dari bawah ya, misalnya 1, 2, 3, cabang terletak di nomor 3. Tapi kalau kita hitung yang dari sebelah kanan, itu 1, 2, berarti cabang terletak di nomor 2. Maka yang dipilih adalah yang di atas. Karena cabangnya ada 2, terletak di nomor 2 dan terletak di nomor 4, maka dinamakan 2,4. Cabang namanya apa? Metil kan? Dua-duanya metil, berarti 2,4 dimetil. Terus rantai utamanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti 2,4 dimetil heksana. Gimana, udah paham kan? Masih pengen lagi? Oke, yuk kita lihat yang struktur kayak gini yuk. Nah ini, kok enggak diluruskan aja? Kok harus turun terus ke kanan? Iya, sama prinsipnya kan, kita harus mencari rantai utama, di mana rantai utama itu menunjukkan jumlah atom C dari ujung satu ke ujung yang lain yang paling banyak. Nah, kalau kita hitung C-nya dari sini ke sini, itu ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kalau dari ujung sini ke ujung yang ada di sini, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya dipilihlah modelnya kayak gini, jadi agak turun. Ini adalah model struktur yang menjebak ya. Kalau ditulis lurus boleh apa enggak sih? Ya boleh-boleh aja lah, malah lebih bagus, lebih mudah. Tapi kan yang namanya kita kan diharapkan bisa mengamati. Jadi kalau kita mengatakan rantai terbuka, rantai lurus, itu artinya ya tidak lurus-lurus banget. Kadang salah mengucap sih. Ya bisa juga belok. Artinya rantai lurus itu kan rantai yang tidak ada cabangnya gitu loh maksudnya. Tapi juga boleh belok. Oke. Ada 3 cabang berarti. Kita cek letaknya ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Berarti penamaannya 2, 3, 5 trimethylheptana. Udah ya, saya yakin udah cukup paham. Tapi cobalah dilihat dulu, diamati dengan seksama ya. Oke. Nah, silakan diamati dengan seksama, dipahami. Kalau perlu di screenshot nih, ya kan? Dipelajari mendalam. Oh, udah bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk pada senyawa hidrokarbon alkena, atau nama lainnya adalah olefin, yaitu rumus umumnya CN H2N plus CN H2N. Nah, senyawa alkena itu merupakan senyawa yang
memiliki ikatan rangkap 2 dimulai dari etena. Loh, kok tidak ada yang metena? Ya jelas tidak ada, kan ikatan rangkapnya kan antara C dengan C. Sedangkan metana itu C-nya kan cuma 1, jadi tidak mungkin lah ada metena. Jadi dimulai dari jumlah C yang 2. Jumlah C2 itu berarti mulai dari nama etena, terus dilanjutkan propena sampai pada dekena. Nah, gampang banget kan? Berarti kalau dari nama alkana yang tadi yaitu metana, etana, ya kan? Karena dia memiliki ikatan rangkap 2, ya, alkena, berarti namanya juga belakangnya mengikuti nama alkena, yaitu ada diganti ena gitu. Yang tadi udah hafal berarti tinggal belakangnya diganti ena. Gampang ya. Nah, makanya yang ini dekena gitu. Oke, lanjut ya. Jika sudah memahami tentang tadi yaitu penamaan rantai utamanya, maka kita akan mengenal yang namanya tata nama dari senyawa hidrokarbon alkena. Yang pertama itu adalah alkena rantai lurus, berarti yang tidak memiliki cabang, maksudnya ya. Sekali lagi, kalau ada kata-kata alkena rantai lurus, berarti artinya dia tidak memiliki cabang, meskipun cara penulisannya bisa saja bilbilak-bolok. Ini hanya penyebutan istilah yang udah terlanjur dari dulu sampai sekarang. Jadi yang namanya lurus itu artinya apa? Tidak memiliki cabang. Cara penamaannya bagaimana? Gampang, tinggal ikatan rangkapnya itu berada di nomor berapa. Ingat ya, kalau yang tadi alkana itu ujung yang dekat dengan cabang diberi nomor 1. Kalau yang alkena maka penomorannya, ingat ini, penomorannya ya ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Nah, ujung yang dekat dengan ikatan rangkap. Ini yang dekat. Kok bisa ini dekat? Kalau dari ikatan rangkap di sini kita hitung 1, 2. Tapi kalau dari ujung yang sebelah sini kita hitung 1, 2, 3. Nah, jadi kan urutannya yang lebih enak nomor 2. Gimana? Paham kan? 1, 2. Begitu caranya ya. Oke. Lanjut ya. Bagaimana dengan alkena yang memiliki cabang? Tata penamaannya urutannya sama. Jadi nomor, ya kan? Nomor cabang, nama cabang. Nah, ini yang beda. Ada nomor ikatan rangkap. Nah, itu juga perlu dicantumkan. Tadi kan juga gitu kan, yang ini ada nomor ikatan rangkap yang perlu dicantumkan. Ya, ini juga sama. Jadi diawali dari nomor cabang atau letak cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap, nama rantai utama. Gampang kan? Nah, berarti yang pertama kita sama, tentukan rantai utama dulu. Nah, cara menentukannya kalau yang ini itu adalah, ingat, mengandung ikatan rangkap. Jadi kalau yang tadi itu adalah rantai utama, yang alkana itu bedanya adalah rantai utama adalah rantai yang jumlah C-nya paling banyak atau terpanjang. Tapi kalau alkena syaratnya tidak hanya sekedar terpanjang, tapi di rantai utama harus ada ini, ikatan rangkapnya. Nah, makanya dari sini ke sini. Nah, ini udah ada ikatan rangkap. Kalau belok ke bawah bisa apa enggak sih?
ya boleh-boleh aja rantai utama belok ke bawah, berarti yang di sini itu adalah cabang. Namanya nanti tetap akan sama, yaitu 4 metil 2 pentana. Bagaimana dengan cabangnya jika ada 2? Nah, jika ada 2 cabang, ya kan, cabangnya ini dan juga ini, itu berarti penamaannya ada di ena. Jadi kok heksa? Ya kan kita hitung dulu, C-nya ada berapa ini? Ada 6, ya kan? Sudah dihitung ada 6. Oke, ikatan rangkap terletak di nomor berapa ini? Nomor, kalau dari sini itu ini nomor 2. Tapi kalau dari sini itu ikatan rangkap nomor 1. Nah, dengan demikian kita memberi nomornya dari ujung yang sebelah sini. Begitu. Kalau memberi nomor ujung yang dari sini, berarti ikatan rangkap kan ini 1. Nah, terus ikatan rangkap di sana itu berapa? Ya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti ikatan rangkap berikutnya di nomor 4. Makanya namanya adalah, ini kan rantai lurus ya, istilahnya rantai lurus. Berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 1 dan nomor 4, maka namanya adalah 1,4 heksadiena. Jangan lupa ada D-nya menunjukkan 2 ikatan rangkap. Bagaimana kalau sangat-sangat kompleks, udah punya ikatan rangkap 2, punya cabang? Ya tetap aja bisa dikasih nama, ya kan. Yang penting prinsipnya dipegang, yaitu yang pertama kali itu adalah tentukan rantai utama, di mana rantai utama itu merupakan rantai terpanjang dan ada ikatan rangkapnya. Nah, gitu caranya. Ini kita hitung yang ada ikatan rangkapnya ini dengan ini. Ya jelas lah, ini langsung lurus aja itu udah benar. Sekarang kita tentukan cabangnya dulu. Prioritas cabang ada di sini nomor 2 dan ada di sini nomor 3. Tapi kan yang utama adalah di rantai utama, ya kan? Ini nomor 1, sedangkan di sini adalah nomor 4. Maka penomorannya dimulai dari sini. Penomorannya ya, betul, dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 atom C yang membentuk rantai utama. Berarti nama rantai utamanya nantinya adalah heksa. Karena ada 2, berarti 2 ikatan rangkap, maka disebut heksadiena. Kalau 3 etil, ya kan, kita hitung dari sini 1, 2, 3. Berarti cabang yang ada di sini itu adalah cabang yang terletak di nomor 3. 3 etil 5 metil 1,4 heksadiena. Gimana? Udah paham kan? Udah paham? Oke, bagus, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengenal yang namanya alkuna. Nah, ini dia. Alkuna itu adalah CnH2n-2. Ingat ya, CnH2n-2 itu adalah alkuna. Sama ya penamaannya seperti tadi. Jadi intinya harus hafal. Terus belakangnya yang ena diganti dengan una, dimulai dari etuna. Ada rantai lurus, ya kan? Dan ada rantai bercabang. Ini cabangnya ada di sini. Jadi penamaannya sama dengan alkena. Oke, sambil dilihat dan dipahami.
Gimana, udah paham kan? Kalau udah paham kita lanjutkan. Oke. Kita akan mengenal berikutnya adalah isomer hidrokarbon. Apa sih isomer itu? Isomer adalah hidrokarbon di mana dia memiliki rumus kimia yang sama, namun strukturnya beda. Mungkinkah seperti itu? Sangat mungkin sekali. Karena bisa jadi rumus kimianya sama, tapi kan dia memiliki rumus struktur yang beda, mengakibatkan sifat fisik maupun sifat kimianya juga beda. Makanya itu disebut sebagai isomer. Secara garis besar, kalau kita mempelajari isomer ya, itu ada isomer struktur, isomer fungsi, dan isomer ruang. Isomer struktur sendiri dibagi menjadi dua, ada isomer rangka, ada isomer posisi. Isomer ruang dibagi juga menjadi dua, ada isomer geometrik dan isomer optik. Oke, kita bahas dari alkana terlebih dahulu. Alkana, senyawa-senyawa alkana akan memiliki isomer rantai. Ya, benar, isomer rantai, kecuali kalau dia mengikat substituen yang halogen, bukan alkil. Tapi selagi alkana yang diikat atau substituennya adalah alkil, maka dia hanya punya isomer rantai. Ingat ya, hanya punya isomer rantai. Contoh, ini tak kasih contoh ini. Yaitu yang pertama, rumus kimia C4H10 atau butana, ya kan? Bisa jadi dia berupa rantai lurus. Kalau rantai lurus berarti namanya kan normal butana. Bisa jadi juga dia berupa rantai bercabang. Nah, kalau rantai bercabang berarti dia punya nama yaitu 2-metil propana. Jadi ini sebagai cabang nih. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalau kita hitung jumlah C, baik senyawa normal butana maupun senyawa 2-metil propana, kalau kita hitung jumlah C-nya itu ketemu 4. Dan hanya ketemu 10. Berarti dia mengalami isomer. Jadi rumus kimia C4H10 itu punya 2 isomer, gitu caranya. Udah paham ya? Nah, kalau udah paham, paham yang ini lagi. Ini yaitu C6H14. Oke. Intinya isomer itu berarti rumus kimia kan sama. Berarti pasti dia akan memiliki jumlah C yang sama dan jumlah H yang sama. Nah, sekarang kita akan mengenal isomer dari senyawa-senyawa alkena. Apa saja sih isomer dari senyawa alkena? Jenis isomernya banyak kalau alkena. Alkena ini memang lebih banyak fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia fungsinya apa? Digunakan untuk sintetik kimia ya, petrokimia. Jadi dalam industri petrokimia itu yang banyak digunakan adalah senyawa-senyawa dari hidrokarbon yang alkena. Bisa diubah dari hidrokarbon diubah menjadi serat ya kan, paraksilena gitu kan. Itu nanti terus menjadi polyester gitu. Jadi paling banyak bisa diubah menjadi industri petrokimia itu adalah alkena atau olefin. Dia ada punya 3 isomer. Yang pertama adalah isomer rangka.
Isomer rangka bagaimana sih? Sama seperti tadi kan, yang di alkana. Jadi seperti ini nih. Nah, tahu ya bedanya ya. Jadi rantai lurus dengan bercabang gitu. Terus ada lagi isomer posisi. Yang menentukan isomer posisi itu apa? Ini loh, di ikatan rangkapnya. Nah, ini beda kan ikatan rangkapnya. Ini ikatan rangkap posisinya ada di nomor 2, sedangkan yang senyawa pertama ikatan rangkap di nomor 1. Maka namanya akan beda. Kalau nanti digeser lagi ke sini bisa apa enggak sih? Ya tetap aja nomor 2. Lu kok bisa? Ini kan jadinya harusnya nomor 3. Enggak, kita menghitungnya dari sini. 1, 2. Kenapa? Karena ingat aturan main yang pertama, ya kan? Dimana ujung yang dekat dengan ikatan rangkap maka diberi nomor 1. Nah, itu aturan yang sangat penting, jangan lupa ya. Bagaimana dengan isomer geometri? Nah, gini. Ada 2 isomer geometri. Ingat-ingat ya, cuman ada 2, yaitu cis dan tran. Ini cis ya kan? Ini tran. Bedanya di mana cis dengan tran? Waduh, kebalik nulisnya. Oke, ini maaf ya. Ini nulisnya kebalik ini. Seharusnya ini adalah yang cis. Ini tuh cis. Kenapa cis? Karena ini. Nah, ini terletak di sini nih. Nah, ini. Kalau tran itu kita mikirnya gampang kan gini. Transmigrasi berarti nyebrang kan, nyebrang pulau. Mana jembatannya? Ini ada jembatan. Dia terus nyebrang itu transmigrasi. Tapi kalau dia berada pada posisi yang sama, posisi yang satu simetris ya kan, itu ya disebut sebagai cis. Ini berarti salah ya, ini salah. Ini cis 2-klorobutena. Kalau ini trans, ini ya ini trans, sekali lagi saya tutup, trans 2-klorobutena. Oke, mohon maaf ini salah ketik ya. Lanjut ya. Oke. Nah, beberapa contoh soal itu kadang seperti ini. Senyawa-senyawa berikut ini mempunyai isomer geometri adalah atau tidak? Jika ya, nyatakan cis atau tran. Nah, kita cek yang ini. Ini ada 3 nih, 1, 2, 3 yang sama. Berarti ini adalah bukan. Katakan sekali lagi, itu bukan bisa berisomer, tidak bisa berisomer maksudnya gitu. Nah, kalau yang B, nah ini di sini. Berarti dia bisa berisomer. Ini berarti yang posisi seperti ini berarti tran. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Ini benar apa enggak ini isomernya? Enggak bisa. Ini bukan. Ini salah ya kan? Enggak bisa. Ini bukan isomer geometri. Kalau ini isomer geometri ya kan? Letaknya nyabrang dulu lewat jembatan ini. Nah, kalau yang nyabrang trans, ingat-ingat ada transmigrasi, berarti kan perpindahan penduduk dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain yang sedikit penduduk. Malah belajar. Tidak apa-apa sih. Yuk lanjut. Oke, next. Bagaimana dengan isomer dari alkuna? Kalau isomer alkuna itu ada 2, ada isomer rangka dan ada isomer posisi. Isomer rangka bagaimana? Tadi kalau kerangkanya berubah, yang tadinya adalah 1 pentuna, dia berubah satunya tetap, ya kan? Ini kan ada di nomor 1. Nah, tapi yang tadinya
C adalah berupa rantai lurus, dia berubah satu menjadi rantai cabang sehingga rantai utamanya sebanyak 4. Kalau ini kan rantai utama sebanyak 5. Nah, karena 4 berarti namanya butuna. Ini masih ada kurang 1 sih. Nah, angka 1 di sini tuh tidak ketulis. Jadi 3 metil 1 butuna. Ya, tepatnya seperti itu ya. Bagaimana kalau dengan isomer posisi? Berarti posisi daripada ikatan rangkap itu. Nah, ini posisinya. Posisinya itu berubah. Ini yang tadinya nomor 1 berubah menjadi nomor 2. Berarti 1 butuna dan 2 butuna. Oke, dari apa yang sudah kita pelajari dari alkana, alkena, alkuna sampai pada isomer masing-masing, kita lanjutkan pada sifat fisis daripada hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu kan merupakan minyak nih. Maka dia juga harus, minyak itu kan berupa senyawa nonpolar. Nah, untuk mudahnya polar dengan nonpolar itu gini, ingat ya. Air itu adalah polar. Berarti yang tidak bisa larut dalam air, anggap mudahnya aja itu adalah non-polar. Misalkan bensin larut tidak dengan air, coba aja dicampur. Kalau dia larut berarti harusnya polar, tapi kenyataannya kan tidak larut, berarti dia adalah non-polar. Dan semua senyawa hidrokarbon itu adalah non-polar. Ingat ya, non-polar berarti tidak bisa larut dalam air. Dia hanya bisa larut pada pelarut-pelarut yang non-polar juga, seperti ini CCl4 dan ether. Terus yang kedua, semakin banyak atom C, ya kan, berarti semakin gemuk nih, maka titik didihnya makin tinggi. Ya, ilustrasinya gampang. Kalau orang semakin gemuk, itu kan dia lemaknya malah semakin sulit meleleh, ya kan. Makanya jangan gemuk-gemuk. Oke. Jadi semakin banyak atom C, maka titik didih semakin tinggi. Jadi butuh energi yang lebih untuk menjadikan dia mendidih. Begitu. Berarti kebalikannya dong. Semakin sedikit C, atom C, maka titik didih semakin rendah. Berarti kan gitu. Iya, benar. Dalam suhu kamar coba cek kan, senyawa-senyawa yang ada di dalam gas LPG itu kan berupa gas dalam suhu kamar. Artinya apa? Dia udah kelewat mendidih itu karena udah dalam bentuk gas. Jadi kalau pengen mendidihkan gas, maka gasnya harus dipresur sedemikian rupa sehingga dia menjadi cair dan suhunya diturunkan. Turun. Nah, dia nanti sampai pada kondisi padat, terus dipanaskan kembali. Kapan dia posisinya mendidih? Mendidih itu kan merupakan perubahan fase dari cair menjadi gas. Ingat ya. Nah, antara gas LPG itu komposisinya adalah metana, etana, propana, dan butana. Dibanding dengan lilin itu juga masuk kategori hidrokarbon ya. Itu ikatan atom C-nya lebih banyak lilin. Makanya lilin fasenya padat pada suhu kamar, sedangkan LPG itu fasenya gas. Oke, udah paham ya? Lanjut. Sifat kimia alkana. Hampir semua hidrokarbon itu utamanya digunakan sebagai bahan bakar. Jadi apa sih sumber hidrokarbon itu? Utamanya adalah memang jelas minyak bumi lah. Jadi hidrokarbon itu utamanya bersumber dari minyak bumi. Yang kedua dari gas alam, yang ketiga dari batu bara, gitu kan. Nah, maka dia utamanya memang digunakan sebagai bahan bakar. Reaksi pembakaran
nya adalah pasti yang namanya reaksi pembakaran, jika pembakarnya sempurna menghasilkan karbon dioksida dan uap air dan juga panas atau energi, ya kan? Kalau pembakarannya tidak sempurna, ya berarti hasilnya adalah karbon monoksida, uap air dan juga energi. Pembakaran tidak sempurna itu bagaimana sih? Nah, contoh motor itu ya. Motor itu kan pembakarannya tidak sempurna, berarti dihasilkan gas karbon monoksida. Makanya kalau menyalakan motor jangan di dalam ruangan, karena akan dihasilkan gas karbon monoksida yang sifatnya itu adalah toksik, yaitu mengikat hemoglobin yang nanti lama-kelamaan akan mengakibatkan tubuh lemas, karena hemoglobinnya tidak lagi mengikat oksigen tapi mengikat karbon monoksida. Oke. Terus selain pembakaran adalah reaksi substitusi dengan halogen. Nah, contohnya nih. Substitusi itu tukeran, ijolan, pergantian gitu kan. Lihat nih, asalnya CH4 ya kan. Terus yang di sebelah sini itu adalah Cl2. Sekarang Cl-nya masuk di senyawa CH4. CH4 dilepaskan satu atom H, berarti menjadi CH3Cl. Terus yang tadinya Cl2, Cl-nya dilepaskan satu ke sini, yang satunya di sini bergabung dengan H, berarti HCl. Gitu. Jadi kalau pengen bisa terjadi reaksi substitusi dengan halogen, gitu maksudnya. Eliminasi. Nah, kalau reaksi substitusi itu tadi, back dulu ya. Reaksi substitusi tadi kebanyakan terjadi pada senyawa alkana. Kalau yang ini eliminasi itu biasanya, ini contoh. Eliminasi itu apa sih? Nah, ini loh. Jadi yang tadinya ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap. Nah, H maksudnya sebanyak 2 dieliminir. Nah, eliminasi, dilepaskan gitu. Berarti etana akan mengalami eliminasi menjadi etena. Etena akan mengalami eliminasi menjadi etuna. Begitu urutannya. Udah paham ya? Oke. Nah, diamati dulu nih. Nah, contoh-contoh yang lain ya. Oke. Kita lanjut. Selain eliminasi ada reaksi, ini pembakaran tadi udah ini ya. Ya sudah apa-apa, tulis lagi ya kan. Malah lebih rame, asik gak sih? Yaitu reaksi polimerisasi. Jadi tadi udah mengenal reaksi pembakaran, reaksi substitusi halogen, reaksi eliminasi, ya kan? Terus ada lagi yang namanya reaksi polimerisasi. Tadi senyawa-senyawa yang karakternya olefin atau etena itu bisa mengalami reaksi polimerisasi seperti ini, ya kan? Etena menjadi polietilen. Ini yang disebut berbagai jenis plastik gitu loh, ya kan? Kita akan mengenal ada PE, plastik PE, yaitu polietilen, yaitu dari senyawa monomer etilen yang membentuk polimer, makanya disebut sebagai polietilen. Nah, ini adalah contoh pemanfaatan ya. Nah, ini dari senyawa alkena diubah menjadi paraksilena, ya kan? Setelah jadi paraksilena diubah menjadi serat poliester gitu kan. Nah, jadilah ini benang poliester, terus nanti benang itu dianyam ya, tentu saja dengan mesin ya, biar cepat menjadi kain gitu.
Selain kita mengenal tadi reaksi-reaksi tadi ya gitu ya, kita juga mengenal yang namanya reaksi adisi, yaitu pemutusan ikatan rangkap. Ini kebalikan dari eliminasi. Kalau eliminasi itu dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap atau rangkap 2 menjadi rangkap 3. Sedangkan kalau adisi itu ikatan rangkap 2 berarti berubah menjadi ikatan tunggal. Ikatan 2 berarti berubah menjadi tunggal, gitu kan? Nah, ini ada juga semacam adisi menggunakan aturan Markovnikov. Aturan ini apa sih? Kan gini nih. Ini kan ikatan rangkap ada di sini ya. Oke. Sekarang kita lihat C ada di sini kan. C yang satunya ada di sini. Kita lihat C ini mengikat berapa atom H? 2. Oh ya benar. C ini mengikat berapa atom H? 1. Maka nanti dia akan teradisi oleh HCl, di mana H dari HCl itu akan terikat di sini. Kenapa terikat di situ? Karena sesuai aturan Markovnikov, di mana atom H akan menuju pada C yang sudah mengikat atom H yang lebih banyak. Nah, ini dibanding ini kan banyak ini ngikatannya, maka dia akan masuk ke sini. Sedangkan Cl-nya ya akan ke sini. Jadilah seperti ini senyawanya. Oke, udah paham. Oh bagus. Saya suka itu yang cepat pahamnya. Nah, ini juga reaksi berantai ini. Namanya reaksi berantai ya. Terus sampai hanya habis tergantikan oleh Cl semua. Nah, begitu namanya ya. Oke, lanjut. Kalau ini tadi udah pembakaran udah ya. Udah paham ya, berarti saya lanjutkan aja ya. Pemanfaatan hidrokarbon. Nah, ini hidrokarbon itu utamanya tadi ya udah saya singgung sebagai bahan bakar. Nih petrol itu juga dari hidrokarbon. Ada lagi nafta. Nafta ini malah lebih tua lagi umurnya, waktu zaman apa ya, Khalifah Al-Ma'mun kali ya. Pokoknya Bani Abbasiyah itu udah bisa dimurnikan minyak buminya. Jadi kalau zaman Fir'aun dulu itu kan masih minyak bumi yang merembes di permukaan, itu kan digunakan untuk penerangan di kalau di piramid itu ya. Lah terus zaman berganti sampai pada zaman kejayaan Islam di zaman kekhalifahan gitu kan, itu udah mulai dimurnikan minyak bumi dan ada yang ketemu yang namanya nafta. Jadi nafta udah digunakan sebagai bahan bakar di zaman itu sekitar abad berapa itu, abad 10 mungkin ya, abad 10 atau abad 9, lupa saya. Terus kalau sekarang ini gas. Nah, ini juga gitu. Indonesia ini penghasil gas lumayan besar ini. Indonesia itu kita penghasil, yang kemarin kita penghasil apa itu namanya, batu bara ya kan. Batu bara kita bisa nomor 1 itu batu bara, banyak banget di Indonesia, di Kalimantan. Nah, jadi bahan bakar itu ceritanya. Terus bahan baku atau bahan antara produk lain, ini tadi yang saya maksud. Berbagai botol, ada PET, ada PE, ada dan sebagainya ya, PVC dan sebagainya. Itu ini
sintetik dari olefin, dari alkena, jadi menjadi berbagai bahan seperti ini. Ya prosesnya adalah banyak reaksi-reaksi kimia itu. Jadi kalau mengatakan bahan kimia ya tidak bisa lepas lah, kita hidup memang kalau kita mengkaji berbagai hal, banyak sekali bahan kimia yang ada di sekitar kita. Yang penting kita harus bijaksana dalam menggunakan, ya kan? Dan paham apa yang disebut sebagai sampah itu adalah ketika suatu benda berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Nah, itu disebut sebagai sampah. Makanya gunakan biar bisa dikurangi sampah, maka seperti botol-botol ini adalah di reuse, gunakan kembali dan sebagainya, atau dibuat vas bunga, itu juga cantik. Ya ini PVC ya, yang ini. Gimana? Udah paham semua kan? Saya yakin udah paham banget lah. Kimia itu menyenangkan sekali ya. Oke, dari saya terima kasih, dan jangan lupa like dan subscribe. Nah, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain biar semakin memberikan manfaat. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.